Tarik-menarik soal nama calon atau bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto di internal dari Koalisi Indonesia Maju sepertinya terjadi sungguh alot. Benarkah demikian? Sore hari ini kita akan bahas bersama dengan Sekjen DPP Partai Amanat Nasional Edi Suparno yang sudah hadir di studio Mini Kompas TV di kantor KPU Jakarta. Selamat sore. Selamat sore. Mas Edi. Sore. Kalau misalnya tadi pagi Bang Andre Rosiade bilang Pak Zulhas kan kemarin kan ikut kunjungan kerjanya Pak Jokowi di Riyadh. Betul. Katanya malam ini bakal balik. Bahkan Pak Zulkifli Hasan baru saja mendarat. Baru saja mendarat di Jakarta dan sekarang sudah dalam persiapan menuju kediaman beliau. Oke. Yang pertama dilakukan ketemu Pak Prabowo dulu atau ketemunya nanti di acara Partai Golkar? Kan hari ini Om Golkar ulang tahun. Iya, mestinya sih saya dapat arahan dulu, tetapi karena sedang berada di ruangan ini, jadi saya menunggu nanti setelah selesai ini baru nanti kita akan diskusi dengan Pak Zul, apakah ke Pak Prabowo atau ada agenda lain, ya apapun namanya, tetapi saya kira malam ini Pak Zul akan langsung berkegiatan. Oke. Karena semua ketua umum parpol di Koalisi Indonesia Maju sudah ada di tanah air, semuanya lengkap, artinya sebenarnya nggak perlu waktu lama dong ya untuk menggelar rapat pertemuan. Apa nunggu Rapimnas dulu? Apa setelah Rapimnas malam nanti? Ya, memang rencananya adalah kita menunggu kedatangan Pak Zul untuk kemudian melakukan forum yang dikatakan forum para ketua umum untuk kemudian memutuskan siapa di antara para ketua umum yang sudah mengajukan nama-namanya itu, dibahas nama-nama tersebut dan siapa di antara nama-nama yang sudah diajukan itu yang kemudian akan diputuskan sebagai pendamping Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Tentu kita juga ingin mendengar siapa yang ingin dikehendaki oleh Pak Prabowo sendiri, ya aspirasi Pak Prabowo seperti apa dan apa yang melatar belakangi pemikiran Pak Prabowo, ya itu semua akan kita tampung, kita akan bahas bersama-sama dan saya kira ini adalah sebuah forum yang sudah kita sepakati sejak awal pembentukan koalisi ini dan kita sudah sepakat juga dari awal bahwa forum ini mencari mufakat yang bulat, gitu. Jadi meskipun ada perdebatan, tetapi ujung-ujungnya terjadi kemufakatan supaya apa? Semua nanti akan patuh, taat, dan menjalankan keputusan itu secara konsekuen. Patuh dan taat. Ya. Patuhnya kepada siapa? Nah, pada keputusan forum. Keputusan forum. Nah, ya. Berarti benar dong kan Bang Andre Rosiade tadi di program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV kan bilang kemungkinan kalau nggak Sabtu, Minggu. Jadi benar dong? Ya, kalau memang hari ini diputuskan bahwa ada pertemuan ketua umum, ya kan saya sebagai sekjen kan hanya ikut menyelenggarakan saja, ya. Tetapi kami sudah siap, kami bahkan sudah menunggu kedatangan Pak Zul dan saya juga sudah siap untuk melaksanakan tugas yang akan beliau amanatkan kepada saya, apapun namanya, apakah mempersiapkan pertemuan dengan Pak dan koalisi, ya, pertemuan antara para ketua umum yang memang pasti akan diinisiasi oleh teman-teman dari Gerindra, ya tentunya. Tetapi kita sudah siap untuk bertemu malam ini, besok pun juga. Jadi kapanpun kita sudah siap. Sudah siap ya. Kan Pak Erik udah urus SKCK tuh. Ya. Hari Selasa kemarin 17 Oktober itu kan nggak ada urusannya sebenarnya kalau misalnya bukan untuk nyalon gitu ya, untuk jadi cawapresnya Pak Prabowo. Pertama sudah ngurus SKCK, kemudian Pak Zul juga kan dinas luar negerinya bareng sama Pak Erik. Itu ada soal nama yang bakal mengerucutkah dibahas sama Pak Zulhas pulang ini? Ya. Saya kira itu mungkin Pak Zul yang paling pantas dan paling pas menyampaikan itu, tetapi saya yakini bahwa yang sekarang ini kita bahas adalah ya putra-putra terbaik yang sudah diajukan oleh para partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Sebagaimana diketahui, PAN mengajukan Pak Erik, kemudian Pak Airlangga didorong oleh Pak Partai Golkar, ya dan lain-lain, itu Pak Yusril oleh PBB. Ya, tinggal sekarang kita bagaimana mendudukan semua partai koalisi ini, semua ketua umum duduk bersama membahas nama-nama yang sudah ada tersaji di atas meja, kurang lebih seperti itu. Mas Edi, apa yang bikin semuanya kesannya alot, tarik menarik, kemudian pembahasan nama pendampingnya Pak Prabowo? Saya perlu klarifikasi di sini bahwa tidak ada yang namanya alot, tidak ada tarik menarik, tidak ada hal yang sifatnya kemudian genting sehingga tidak tercapai kesepakatan. Yang mungkin terlihat karena ada jeda waktu
antara pertemuan terakhir para ketua umum dengan saat ini yang kita akan bertemu kembali, karena jeda waktu itu mungkin timbullah spekulasi-spekulasi. Tetapi saya bisa pastikan itu tidak ada. Yang ada hanya pada waktu ini kita menunggu Pak Zul kembali, Pak Zulkifli Hasan kembali, dan alhamdulillah beliau sudah tiba di tanah air untuk bisa kemudian merundingkan ya siapa yang kemudian akan menjadi cawapres. Saya kira masalah jadi nggak alot ya. Masalah waktu saja. Jadi nggak alot, PAN sudah pasti kekeh mendukung Pak Erik. Pak Erik juga udah urus SKCK. Kalau masalah kekeh atau tidak, ya itu saya kira sudah selesai semua di antara para partai politik, karena kita sudah menyampaikan kehendak kita. Sehingga sekarang ini kita hanya menunggu untuk membahas, berdiskusi siapa saja. Tetapi memang dari awal PAN sudah mengatakan kita mendorong Pak Erik, ya, dan kita juga hormati ketika Golkar mendorong Pak Erlangga, Pak Yusril kemudian diusung oleh oleh PBB, kita hormati semua. Sekarang ini kita hanya betul menunggu finalisasi tahapan dari apa yang sudah kita usulkan di bulan-bulan sebelumnya. Itu kan diusul sama PAN nih, ya. PAN Erick Thohir. Ya. Tapi ada isu nih Mas Edi, isu juga berkembang dan kuat sekali isunya. Kalau Golkar itu pengennya nama Gibran Raka Buming Raka, sementara PAN maunya Erick Thohir. Nah ini sebenarnya yang nggak cocok, yang bikin nggak cocok antara Golkar sama PAN? Enggak, sama sekali tidak ada. Tidak ada yang namanya tidak cocok, tidak ada yang namanya gontok-gontokan, tidak ada yang namanya dinamika di internal Koalisi Indonesia Maju. Itu tidak ada. Karena apapun yang diusulkan, siapapun yang mengusulkan siapa, itu kita hormati semua. Dan itu kita sudah sepakat, nama-namanya itu nanti kita inventarisir, kita sajikan di atas meja diskusi untuk kemudian dibahas bersama-sama. Jadi PAN nggak masalah dengan nama Gibran Raka Buming Raka? Kita tidak masalah dengan Pak Erlangga, tidak masalah dengan Pak Yusril. Andai kata pun misalkan teman-teman Partai Demokrat mengusulkan Mas AHY, kita akan hormati juga. Kan pertanyaannya, jadi PAN nggak masalah dengan nama Gibran Raka Buming Raka berarti? Untuk dibahas bersama-sama tentu tidak masalah bagi kita. Sama sekali, karena kita sudah sepakat. Kebersamaan ini kita jalin untuk kita bahas, dan kita akan mencari jalan keluar untuk mendapatkan mufakat yang bulat. Jadi bagi kami siapapun yang dibahas, itu bagi kami fine saja. Oke, berarti komunikasi antara Golkar sama PAN aman-aman aja, lancar-lancar aja, nggak ada masalah? Sangat lancar, nggak ada masalah sama sekali. Sama sekali tidak ada. Oke, kalau misalnya hari ini, dan sampai nanti Golkar akhirnya mundur, kalau misalnya tidak ada nama Gibran Raka Buming Raka, apa tanggapan dari partai-partai pendukung Koalisi Indonesia Maju? Jangan dijawab dulu, Mas Edi, kita jeda dulu. Tetap bersama kami di Rumah Pemilu. Kami akan kembali dengan perbincangan lebih lanjutnya usai jeda. Masih membahas soal siapa nama bakal calon wakil presiden yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto, karena ini tinggal menunggu 5 hari lagi nanti pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. Saya masih bersama dengan Edi Suparno, Sekjen DPP Partai Amanat Nasional. Mas Edi, jadi tadi kita kepotong kalau nanti tetap Golkar ini tetap dengan nama Gibran Raka Buming Raka. Ya. Sikapnya PAN? Setahu saya sampai saat ini Golkar berdasarkan hasil rakernas mereka, Munas Golkar, itu masih menetapkan Pak Erlangga Hartarto sebagai capres atau cawapres. Andai kata besok di dalam Rapimnas ada keluar nama baru, ya, dan tentu saya tidak mau berandai-andai, tapi pun kalau sampai ada nama baru yang akan keluar, tentu siapapun yang dibahas dan kemudian disajikan namanya di dalam rapat para ketua umum itu, kami akan bahas secara bersama-sama. Dan apapun hasilnya, siapapun hasilnya, Pak A, Pak B, Ibu C, siapapun yang dihasilkan dalam rapat tersebut, keluar namanya, kita semua akan menghormati hasilnya dan kita akan betul-betul bekerja sama untuk memenangkan Pak Prabowo bersama cawapres yang sudah ditunjuk dan ditetapkan di dalam forum ketua umum itu. Oke, ada nama Khofifah Indar Parawansa, ya. Gubernur Jawa Timur. Apakah nama Khofifah ini bisa menengahi nama antara dua nama yang sudah ada, Gibran dan juga Erick Thohir? Masing-masing kan memiliki keunggulan, masing-masing memiliki rekam jejak yang berbeda satu dengan lain, masing-masing memiliki basis kekuatan yang berbeda, dan masing-masing memiliki akseptansi di partai-partai politik yang berbeda juga. Saya tentu tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain, tetapi tentu bagi PAN kita sudah sepakat
dan bertekad ketika nama siapapun diputuskan di dalam forum ketua umum itu, kita akan jalankan. Ya, kita berharap untuk Pak Erick Thohir, tetapi andai kata pun tidak, tetap kita akan berjuang. Misalkan saja nanti yang diputuskan, misalkan saja ini saya berandai-andai Ibu Khofifah atau Mas Gibran atau siapapun di antara nama-nama yang akan dibahas, tentu kita akan sesuai dengan komitmen awal, kita akan memperjuangkan all out PAN Pak Prabowo bersama cawapres yang sudah ditetapkan itu. Oke, kalau komunikasi PAN-nya bagus, artinya Pak Zulhas bakal datang dong ke Rapimnasnya Partai Golkar besok. Saya nggak tahu, kan Rapimnas itu kan acara internal ya. Apakah itu kemudian mengundang pihak dari luar, tentu kami nanti masih menunggu undangan dari Partai Golkar. Kalau kita diundang tentu kita datang. Tetapi saya memahami bahwa Rapimnas itu kan acara yang sifatnya lebih internal dan mengambil keputusan-keputusan strategis internal. Belum ada komunikasi dengan antara sekjen juga, antara ketua umum partai untuk nanti datang ke acara Rapimnas, belum ada? Sejauh ini masih belum. Tetapi kita kan di sekjen di koalisi ini kita selalu melakukan pertemuan setiap hari Senin, ya. Dan Senin kemarin belum ada pembahasan terkait hal ini. Tetapi kalaupun ada, saya kira ya dalam waktu singkat kami juga akan diberitahu. Oke. Ada figur yang disebut-sebut menengahi antara tarik menarik antara dua nama ini. Ada figur yang katanya nih bisa menengahi tarik menarik antara Golkar dan PAN, antara Gibran dan juga Erick Thohir. Kembali lagi, tidak ada tarik menarik. Jadi dan tidak perlu ada. Tidak ada tarik menarik, tidak alot begitu. Tapi udah tinggal 5 hari nih, Mas Edi. Iya, karena memang menunggu Pak Zulkifli Hasan kembali dan Pak Prabowo dalam pertemuan terakhir beliau mengatakan tidak mungkin saya sekarang mengambil keputusan hanya dengan ketua umum yang tidak lengkap. Karena bagaimanapun juga saya tergabung dalam koalisi dan saya patuh kepada komitmen kita awal bahwa segala sesuatu dibahas secara lengkap dengan para ketua umum. Jadi memang jeda waktu sebelum kita memutuskan siapa cawapres itu disebabkan karena Pak Zulkifli Hasan sedang bertugas di luar negeri bersama Presiden dalam tugas kenegaraan. Oke, Anda optimis Pak Prabowo bakal pilih Erick Thohir? Saya optimis Pak Prabowo akan memilih yang terbaik untuk memenangkan pertarungan dan sekaligus untuk memerintah 2024 ke depan. Siapa yang terbaik di mata PAN? Kata Pak Zulhas, siapa yang terbaik? Di mata kita, saya kira semuanya baik ya. Pak Erick Thohir baik, memiliki kekuatan, ya terutama kita tahu rekam jejaknya sudah lengkap. PSSI dipimpin juga dalam waktu singkat beliau sangat kuat ya. Dan sekarang PSSI tidak ada gejolak ya. Saya kira yang lain-lain juga, Pak Erlangga kan juga memiliki keunggulan sebagai panglima ketika perekonomian kita bangkit pasca Covid, beliau menjadi panglimanya. Ibu Khofifah juga sebagai gubernur sangat kuat. Tapi di mata PAN yang terbaik adalah Erick Thohir. Kalau tidak, bukan Pak Erick Thohir, kan tidak mungkin kita ajukan dari awal. Sudah 2 tahun kita beragenda dengan Pak Erick Thohir. Tapi saya tegaskan lagi, apapun hasil pertemuan nanti di dalam forum ketua umum, kita akan patuh, taat, dan kita konsekuen menjalankannya. Oke, kalau kata Pak Prabowo kan mungkin awal pekan depan nih mendaftarnya ke KPU. Jadi waktunya tinggal 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kita tunggu nanti mungkin rapatnya hari Sabtu, pengumumannya hari Minggu, daftarnya hari Senin karena waktunya tinggal 5 hari lagi ya. Mas Edi, baik, terima kasih. Sekjen Partai Amanat Nasional, Mas Edi Suparno sudah bergabung bersama kami di studio Mini Kompas TV yang ada di kantor KPU. Saya selalu, Terima kasih. Mas Edi.